Halo, berjumpa kembali bersama Dewi Sutrisna. Di video kali ini, kita akan belajar bersama membedah soal-soal yang berhubungan dengan usaha dan daya, baik soal yang bersumber dari buku paket Kemendikbud, LKS, ataupun sumber lainnya. Soal pertama. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat formula usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Nah, setelah itu kalian tentukan terlebih dahulu variabel yang diketahui, yaitu F sama dengan 5 Newton, S sama dengan 2 meter, dan yang ditanya adalah usaha, W. Selanjutnya kalian menginput nilai masing-masing variabel pada formula usaha ya, yaitu W sama dengan F kali S. Maka, sama dengan 5 kali 2, sama dengan 10 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh murid tersebut adalah 10 Joule. Soal kedua. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat kembali konsep resultan gaya yang segaris dan searah ya, dan formula usaha. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut, yaitu F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 50 Newton, S-nya 10 meter, dan yang ditanya adalah usaha, W. Kemudian langkah kedua, kalian tentukan terlebih dahulu resultan gaya yang segaris dan searah, yaitu dengan menjumlahkan dua gaya tersebut, F1 tambah F2. Selanjutnya, input angkanya, yaitu 20 tambah 50. Sama dengan 70 Newton. Nah, setelah resultan gaya sudah kita dapatkan, maka langkah berikutnya menginput angka pada formula usaha, yaitu F kali S, sama dengan 70 kali 10, sama dengan 700 Joule. Nah, jadi besar usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut adalah 700 Joule. Soal ketiga. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat konsep gaya segaris dan searah ya, ataupun yang berlawanan arah. Jadi di soal sebelumnya, untuk resultan gaya searah, kita jumlahkan, sementara yang berlawanan arah kita kurangkan. Nah, selanjutnya formula usaha. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu seperti biasa menentukan variabel yang diketahui pada gambar, yaitu F1-nya sama dengan 60 Newton, F2-nya 15 Newton, F3-nya 30 Newton, dan S-nya 40 meter. Yang ditanya adalah resultan gaya dan usaha, W. Kemudian langkah kedua, kita mencari nilai dari resultan gayanya, di mana pada gambar gayanya searah dan berlawanan arah. Jadi konsepnya yang searah kita jumlahkan dan yang berlawanan arah kita kurangkan, sehingga formulanya menjadi sama dengan F1 kurang dalam kurung F2 tambah F3, sama dengan 60 dikurang dalam kurung 15 tambah 30, sama dengan 60 kurang 45, dan hasilnya sama dengan 15 Newton. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai usaha, kita menggunakan formula W sama dengan F kali S. Kemudian kita input nilainya sama dengan 15 kali 40. Dan hasilnya sama dengan 600 Joule. Jadi besar resultan gaya dan usaha ketiga gaya adalah 15 Newton dan 600 Joule. Soal keempat. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat kembali formula daya, yaitu P sama dengan W per T. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut ya, yaitu W sama dengan 1500 Joule dan T-nya 100 sekon. Yang ditanya adalah daya lampu, P. Kemudian langkah kedua, kita mencari nilai dari daya lampu tersebut dengan formula P sama dengan W per T sama dengan 1500 dibagi 100 sama dengan 15 watt. Jadi besar daya lampu pijar adalah 15 watt. Soal kelima. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat kembali formula daya, di mana W bisa kita jabarkan menjadi F kali S.
Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut, yaitu F sama dengan 500 Newton, S-nya 100 meter, dan T-nya 10 sekon. Yang ditanya adalah daya pelari, P. Kemudian langkah kedua, kita mencari nilai dari daya pelari tersebut dengan formula P sama dengan F kali S per T. Sama dengan 500 kali 100 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 5000 watt atau 5 kilowatt. Jadi besar daya pelari adalah 5000 watt atau 5 kilowatt. Soal ke-6. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kalian harus ingat kembali formula daya, yaitu P sama dengan W per T. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut ya, yaitu P-nya 500 watt dan T-nya 1 jam. Kemudian kita konversikan dalam satuan SI, yaitu ke detik, atau sekon menjadi 3600 sekon. Dan yang ditanya adalah energi kalori yang digunakan, W. Kemudian langkah kedua, kita mencari nilai dari energi kalori tersebut dengan formula P sama dengan W per T. Lalu kita input nilainya. 500 sama dengan W per 3600. W sama dengan 500 kali 3600 sama dengan 1.800.000 Joule atau 1800 kilojoule. Jadi, energi kalori yang digunakan adalah 1.800.000 Joule atau 1.800 kilojoule. Soal buku paket halaman 79. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus ingat kembali ya formula usaha dan daya seperti pada soal-soal sebelumnya ya. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut, yaitu F sama dengan 250 Newton, S-nya 50 meter, dan T-nya 50 sekon. Yang ditanya adalah usaha W dan daya P yang dilakukan oleh Benny. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar usaha yang dilakukan Benny dengan formula W sama dengan F kali S. Sama dengan 250 kali 50, dan hasilnya sama dengan 12.500 Joule. Langkah ketiga, kita mencari besar daya yang dilakukan Benny dengan formula P sama dengan W per T. Kemudian kita input nilainya sama dengan 12.500 dibagi 50. Dan hasilnya sama dengan 250 watt atau 250 W. Jadi besar usaha dan daya yang dilakukan oleh Benny adalah 12.500 Joule dan 250 watt. Soal buku paket halaman 99 nomor 2. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kalian harus ingat kembali formula usaha seperti pada soal-soal sebelumnya ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut. F sama dengan 500 Newton dan S-nya 10 meter. Yang ditanya adalah usaha W yang dilakukan oleh Dayu. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar usaha yang dilakukan Dayu dengan formula W sama dengan F kali S. Kemudian kita input nilainya sama dengan 500 kali 10. Dan hasilnya sama dengan 5000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh Dayu adalah 5000 Joule. Maka pilihan yang benar adalah D. Soal buku paket halaman 99 nomor 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian seperti biasa harus ingat kembali formula usaha ya, seperti pada soal-soal sebelumnya ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu seperti biasa menentukan variabelnya terlebih dahulu, yaitu diketahui pada soal W sama dengan 15.000 Joule dan F-nya 500 Newton. Yang ditanya adalah jarak S yang ditempuh oleh mobil saat melaju. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan formula W sama dengan F kali S. Kemudian kita input nilainya, 15.000 sama dengan 500 kali S. S sama dengan 15.000 dibagi 500. Dan hasilnya sama dengan 3
meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju adalah 30 meter. Maka pilihan yang benar adalah B. Soal buku paket halaman 99 nomor 4. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kalian harus ingat kembali formula daya seperti pada soal sebelumnya. Jadi langkah pertama, kita seperti biasa menentukan variabel yang diketahui terlebih dahulu. Pada soal tersebut, diketahui variabel F sama dengan 7000 Newton, S-nya 10 meter, dan T-nya 35 sekon. Yang ditanya adalah besar daya P yang dilakukan oleh sapi saat menarik gerobak. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar daya yang dilakukan oleh sapi saat menarik gerobak dengan formula P sama dengan F kali S per T. Sama dengan 7000 dikali 10 dibagi 35, dan hasilnya sama dengan 2000 watt atau 2 kW. Jadi besar daya yang dilakukan oleh sapi saat menarik gerobak adalah 2000 watt. Maka pilihan yang benar adalah A. Soal buku paket halaman 102 nomor 2. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kalian harus ingat kembali ya formula usaha dan daya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahuinya terlebih dahulu ya pada soal tersebut. Nah, yang diketahui variabelnya adalah F sama dengan 120 Newton, S-nya 2 meter, M-nya 6 kg, dan T-nya 10 sekon. Yang ditanya adalah besar usaha W dan daya P yang dikerjakan oleh balok. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar usaha W yang dikerjakan oleh balok dengan formula W sama dengan F kali S. Selanjutnya kita input nilainya sama dengan 120 kali 2 dan hasilnya sama dengan 240 Joule. Langkah ketiga, kita mencari besar daya P yang dikerjakan oleh balok dengan formula P sama dengan W per T. Kita input nilainya sama dengan 240 dibagi 10 dan hasilnya sama dengan 24 watt. Jadi besar usaha dan daya yang dikerjakan oleh balok adalah 240 Joule dan 24 watt. Soal buku LKS halaman 33 nomor 15. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kalian harus ingat kembali formula percepatan A sama dengan V2 kurang V1 per T. Jadi V2 itu kecepatan akhir dan V1 kecepatan awal. Dan formula usaha ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui pada soal tersebut, yaitu M-nya 100 kg, V1-nya 20 meter per sekon, V2-nya 30 meter per sekon, T-nya sama dengan 5 sekon, dan S-nya sama dengan 200 meter. Yang ditanya adalah besar usaha W yang dilakukan oleh sepeda motor. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar percepatan terlebih dahulu dengan formula A sama dengan V2 kurang V1 per T. Kemudian kita input nilainya sama dengan 30 kurang 20 dibagi 5. Dan hasilnya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian langkah ketiga, barulah kita mencari besar usaha yang dilakukan oleh sepeda motor tersebut dengan formula W sama dengan F kali S, di mana F-nya kita jabarkan terlebih dahulu ya menjadi M kali A, sehingga W sama dengan dalam kurung M kali A kali S. Kita input nilainya sama dengan dalam kurung 100 kali 2 kali 200, dan hasilnya sama dengan 40.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh sepeda motor adalah 40.000 Joule. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal buku LKS halaman 33 nomor 17. Nah, untuk menyelesaikan soal ini seperti biasa, kalian harus ingat kembali formula daya ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, pada soal diketahui T-nya sama dengan 1 menit. Kemudian kita konversikan menjadi satuan SI, yaitu menjadi 60 sekon, dan W-nya 7200 Joule. Yang ditanya adalah besar daya P pesawat.
Selanjutnya, langkah kedua kita mencari besar daya pesawat dengan formula P sama dengan W per T. Dan kita input nilainya sama dengan 7200 dibagi 60 dan hasilnya sama dengan 120 watt. Jadi besar daya adalah 120 watt. Maka jawaban yang benar adalah C. Soal buku LKS halaman 35 nomor 7. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kalian harus ingat kembali formula usaha ya. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan, yaitu menentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, pada soal diketahui variabelnya F sama dengan 20 Newton, S-nya 25 meter, dan M-nya 50 kg. Yang ditanya adalah besar usaha W yang bekerja pada lemari. Selanjutnya, langkah kedua, kita mencari besar usaha yang bekerja pada lemari dengan formula W sama dengan F kali S. Selanjutnya kita input nilainya sama dengan 20 kali 25 dan hasilnya sama dengan 500 Joule. Nah, tentunya kalian bertanya ya, mengapa variabel massa M tidak digunakan? Nah, khususnya pada soal ini variabel M tidak digunakan karena gaya F sudah tertera nilainya di mana merujuk pada formula W sama dengan F kali S. F bisa kita jabarkan menjadi massa M kali percepatan A. Nah, jadi kapan kita menggunakan M, kapan tidak, tentu tergantung pada kondisi soal ya. Jika F tidak tertera nilainya dan terdapat variabel massa M, maka kita bisa menggunakan variabel massanya yang dikalikan dengan variabel percepatan A. Nah, jadi besar usaha yang bekerja pada lemari adalah 500 Joule. Soal buku LKS halaman 35 nomor 8. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kalian harus ingat kembali formula resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah serta usaha ya. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa menentukan variabelnya terlebih dahulu. Jadi, pada soal diketahui variabel F1 sama dengan 500 Newton, F2-nya 400 Newton, dan S-nya sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah besar usaha W yang dilakukan oleh regu pemenang. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar resultan gaya yang segaris dan berlawanan arah, yaitu F1 kurang F2. Sama dengan 500 dikurang 400, dan hasilnya sama dengan 100 Newton. Kemudian, barulah kita mencari besar usaha yang dilakukan oleh regu pemenang dengan formula W sama dengan F kali S. Kita selanjutnya menginput nilainya sama dengan 100 kali 2, dan hasilnya sama dengan 200 Joule. Nah, jadi besar usaha yang dilakukan oleh regu pemenang adalah 200 Joule. Soal buku LKS halaman 35 nomor 9. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa, kalian harus ingat kembali formula usaha ya. Kalau kita gambarkan, maka seperti yang kalian lihat ya, jadi H sama dengan 100 meter, H1-nya 20 meter, kemudian H2 yang akan kita cari, karena variabel ini yang nantinya nilainya akan kita gunakan pada formula usaha, yaitu lebih tepatnya pada variabel S. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan variabel yang diketahui terlebih dahulu. Nah, pada soal diketahui variabel M sama dengan 2 kg, H-nya 100 meter, H1-nya 20 meter. Nah, maka untuk mencari H2 yaitu sama dengan 100 dikurang 20, sama dengan 80 meter. Nah, jadi H2-nya itu sama dengan S, yaitu 80 meter. Yang ditanya adalah besar usaha W yang dilakukan oleh gaya berat. Selanjutnya langkah kedua, kita mencari besar usaha dengan formula W sama dengan F kali S. Kemudian kita jabarkan F-nya menjadi M kali A, sehingga formula usaha menjadi dalam kurung M kali A kali S. Sama dengan dalam kurung 2 kali 10 kali 80, dan hasilnya sama dengan 1600 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah 1600 Joule. Demikian pembahasan soal usaha dan daya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.